Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jihan Fauzia dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai dampak COVID-19 di Indonesia dari sisi sosial, ekonomi, dan juga psikologis. Seperti yang kita ketahui bahwa COVID-19 ini telah mewabah di Indonesia dan menjadi pandemi global yang menyerang seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Virus yang menyerang Indonesia sejak tanggal 2 Maret 2020 hingga saat ini tanggal 28 Juni 2020 telah menginfeksi warga Indonesia sebanyak 52.010 orang dengan jumlah korban meninggal 2.754 jiwa dan yang dinyatakan sembuh sebanyak 22.936 orang. Hal ini mengungkapkan bahwa pandemi COVID ini masih menjadi ancaman besar bagi masyarakat Indonesia. Segala kebijakan dan program telah dikeluarkan oleh pemerintah dan instansi-instansi terkait, mulai dari kebijakan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar, larangan mudik, wajib menggunakan masker saat keluar rumah, kebijakan asimilasi dan integrasi narapidana, sampai pada kebijakan bantuan sosial yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, serta kebijakan atau program lainnya. Semuanya dilakukan guna memerangi virus COVID-19 ini yang semakin hari semakin merajalela. Segala pihak yang berkontribusi dan saling terikat dalam melaksanakan ataupun mendukung pencapaian kebijakan-kebijakan tersebut, termasuk Kementerian Sosial yang memiliki peran dan tugas dalam pemberian bantuan kepada warga yang terdampak secara langsung ataupun tidak langsung dari virus corona ini. Kementerian Sosial memberikan layanan cepat tanggap untuk membantu masyarakat yang mengalami permasalahan sosial ataupun kendala-kendala terkait dengan kesejahteraan sosial akibat dampak COVID-19 ini, yaitu dengan membantu memberikan layanan konseling dan bimbingan sosial berupa memotivasi dan menenangkan, menghibur, dan membantu mencarikan solusi. Berikut dampak ekonomi dari wabah COVID-19 di Indonesia. Tak hanya dari segi kesehatan, wabah COVID-19 juga berdampak pada sektor lainnya, yaitu sektor ekonomi. Seperti pernyataan yang dipaparkan dalam salah satu video yang diunggah di kanal YouTube oleh Nasdaq Official yang berjudul Be Careful of the Next 2 Years, yaitu pernyataan yang mengungkapkan bahwa COVID-19 ini tidak akan hilang di muka bumi setidaknya selama 2 tahun, yang berdampak pada kondisi sosial dan juga kemiskinan yang hilang pekerjaan. Maka kedua hal tersebut bisa saja terjadi di Indonesia. Berdasarkan pemaparan studi berikut, menurut studi yang dilakukan oleh Surya Hadi tahun 2020 yang memprediksikan tingkat kemiskinan rata-rata Indonesia akan meningkat di akhir tahun 2020, sehingga peningkatan tersebut akan menyebabkan sekitar 8 juta penduduk yang mengalami kemiskinan baru akibat wabah ini. Data estimasi ini didapatkan berdasar data Susenas pada bulan Maret dan September 2019. Selain itu, terdapat data tingkat kemiskinan pada tahun 2006 dan 2007 untuk melihat pola dan yang ada karena di tahun tersebut terjadi lonjakan kemiskinan dikarenakan naiknya harga minyak dunia. Sehingga diprediksi akhir tahun ini pun akan meningkat, rata-rata kemiskinan di Indonesia itu akan mencapai pada 9,7% yang sebelumnya pada tahun 2019 bulan September itu mencapai 9,22%. Prediksi peningkatan persentase kemiskinan ini berdasarkan pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi menurun 1%, maka setidaknya akan menambah sekitar 1,4 persentase kemiskinan. Tak hanya berdasarkan data estimasi, keadaan di lapangan pun juga digambarkan demikian. Sekitar 2,8 juta orang telah kehilangan pekerjaan dan proyeksi yang ada menunjukkan setidaknya 5,2 juta penduduk lainnya akan kehilangan pekerjaan saat pandemi menyebar. Oleh karena itu, KSPI atau Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia meminta pemerintah mengambil langkah tegas mengenai hal ini. Setidaknya pemerintah sudah merencanakan pencairan dana sebesar 405 triliun rupiah untuk membantu sebagai bantuan uang tunai, makanan, bantuan di bidang kesehatan, sosial, dan juga pengembangan bisnis. Melihat krisis ini, Australia memandang perlu memberi bantuan kepada Indonesia, setidaknya memberikan pinjaman tanpa bunga karena walaupun Indonesia berhasil melewati masa krisis di tahun-tahun sebelumnya, namun nampaknya keadaan kali ini cukup serius. Salah satu contoh dari kasus profesi yang terdampak pada pengemudi dan angkot yang memiliki penurunan drastis
penghasilannya sebesar 44%. Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan bantuan sosial kepada warga yang terdampak. Di sisi lain, ketika ditutupnya toko dan kantor, tentu akan berdampak kepada pihak yang menjual barang dan makanan. Terjadi penurunan pembelian karena orang lebih memilih untuk berbelanja secara online. Oleh karena itu, bisa saja mereka pihak yang minim berpendapatan meninggalkan Jakarta, namun mereka berisiko akan menyebarkan virus ke seluruh Indonesia. Pemerintah pun akhirnya membuat kebijakan kartu prakerja untuk mengadakan pelatihan gratis dengan memprioritaskan bagi 3,7 pengangguran muda pada usia 18-24 tahun. Jadi pelatihan kerja ini berbasis digital yang dengan mengadakan kerjasama dengan beberapa perusahaan startup digital unicorn di Indonesia seperti Bukalapak, Mau Belajar Apa, Pintaria, Ruang Guru, Sekolahmu, Tokopedia, Pijar Mahir, dan Sisnaker. Hal ini dilakukan karena 90% dari total pencari pekerja itu belum pernah mengikuti pelatihan sertifikasi dengan sebagian besar lulusan SMA. Distribusi kartu prakerja ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi, daya saing, dan juga produktivitas mereka di tengah wabah COVID-19 ini. Sehingga diharapkan ini menjadi salah satu solusi mengenai banyaknya pengangguran yang merupakan akibat dari pandemi ini. Kemudian dampak sosial yang dari wabah COVID-19 di Indonesia ini. Wabah COVID-19 ini juga berdampak pada sisi sosial masyarakat Indonesia. Akibat dari penyebaran virus tersebut, para pelajar dan mahasiswa diliburkan sampai waktu yang telah ditentukan. Para pelajar tersebut tidak semata-mata diliburkan karena mereka juga diberikan kewajiban untuk belajar di rumah. Mereka diberikan tugas rumah dan belajar online. Hal ini menjadi tugas tambahan bagi para orang tua karena harus memantau perkembangan belajar anak di rumah. Tempat-tempat pariwisata juga ditutup untuk sementara waktu untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini. Akibatnya, tempat-tempat pariwisata tersebut mengalami kerugian dikarenakan tempat tersebut akan sepi pengunjung. Namun, pihak wisata masih harus tetap memenuhi biaya operasionalnya. Di beberapa daerah, pabrik garmen terpaksa harus diliburkan karena orderan atau pesanan mereka pun menjadi terbatas karena adanya wabah COVID-19 ini. Ada beberapa pabrik yang meliburkan seluruh karyawannya, namun ada pula pabrik yang memberi kebijakan hanya sebagian saja karyawan yang dirumahkan. Para karyawan tersebut akan dipanggil kembali ketika orderan atau pesanan pabrik tersebut telah kembali normal. Bagi karyawan atau buruh yang dirumahkan, mereka tidak akan mendapatkan gaji selama mereka dirumahkan. Akibatnya, keadaan perekonomian pada karyawan atau buruh tersebut memburuk. Keadaan ini menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran, walaupun hanya sementara tetapi tetap saja bagi karyawan yang dirumahkan, mereka akan kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan mereka untuk sementara waktu. Salah satu alasan mengapa pabrik-pabrik meliburkan karyawannya karena banyak bahan baku yang dibutuhkan berasal dari luar negeri seperti Cina dan negara lainnya. Namun ada beberapa pabrik yang masih memperkerjakan karyawannya seperti biasa. Walaupun mereka tetap dapat bekerja dan memiliki penghasilan seperti biasanya, namun resiko yang mereka tanggung juga sangat tinggi. Dari segi perekonomian mungkin mereka akan tercukupi, tetapi dari segi kesehatan mereka akan bertanggung jawab, akan menanggung yang tinggi gitu, karena mereka masih harus beraktivitas di satu ruangan yang terdapat banyak orang di dalamnya. Salah satu pabrik garmen di Sukabumi contohnya, sebagian karyawannya dirumahkan karena orderan atau pesanan yang didapat di perusahaan itu menurun akibat pandemi virus corona ini. Dan salah satu pabrik di daerah Bekasi yang meliburkan karyawannya untuk mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19. Tetapi ada juga sebagian pabrik yang terpaksa memutuskan hubungan kerja atau PHK karena perusahaan tersebut menunda produksi akibat pandemi virus corona ini. Kemudian, dampak psikologis wabah COVID-19 di Indonesia. Dampak yang muncul diantaranya perasaan panik berlebih, yaitu stres, bahkan hingga depresi dan cemas. Namun, merasakan perasaan seperti itu di tengah pandemi sebenarnya merupakan sesuatu yang wajar dan sangat mungkin dialami oleh semua orang. Rasa panik, stres, dan cemas dapat berdampak buruk apabila seseorang tidak bisa mengelolanya dengan baik.
Begitupun sebaliknya, ketika seseorang bisa mengendalikannya, itu bisa menjadi motivasi bagi seseorang untuk tegar dalam menghadapi situasi saat ini. Perasaan dan pemikiran yang tidak dikelola dengan baik dapat mempengaruhi produktivitas dan aktivitas rutin seseorang. Hal ini terjadi karena cadangan energi seseorang terkuras habis untuk memikirkan hal-hal negatif dari segala macam informasi tentang COVID-19 yang dia terima. Hasilnya, seseorang akan menjadi tidak bersemangat untuk menjalani aktivitas. Cara kelola diri sendiri dari terpaan informasi COVID-19 itu ada beberapa yang bisa kita lakukan agar kita tidak panik ataupun cemas. Yang pertama itu ada beradaptasi. Hal yang pertama bisa dilakukan adalah menikmati setiap ketidaknyamanan yang dirasakan sebagai langkah awal untuk beradaptasi dengan kondisi saat ini. Kemudian yang kedua adalah mengontrol diri. Hal kedua ini adalah fokus pada apa yang bisa kita kontrol. Salah satunya menjaga diri sendiri dari risiko penyebaran virus corona. Mulai dari kurangi aktivitas di luar rumah, rajin mencuci tangan, hindari kontak fisik dengan orang lain, dan instruksi lainnya yang telah disebarkan oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah menyibukkan diri. Kerjakan aktivitas apapun yang bisa membuat diri sendiri menjadi sibuk. Menjaga diri sendiri agar tetap produktif sepanjang hari bisa menghindari pikiran-pikiran buruk itu muncul. Lakukan aktivitas rutin seperti biasa, mulai dari bekerja, bersosialisasi dengan teman-teman, hingga mengasah hobi atau skill baru. Kemudian yang keempat adalah batasi asupan informasi mengenai COVID-19. Batasi waktu mencari informasi tentang COVID-19. Mengisi diri kita dengan informasi terkini itu sangat penting, tapi asupannya tidak boleh berlebihan. Berilah waktu bagi diri kita sendiri setidaknya 10-15 menit di pagi, siang, dan sore hari untuk membaca informasi terkini terkait perkembangan COVID-19. Kemudian yang kelima, cari berita yang positif. Imbangilah pemberitaan COVID-19 ini yang bernada negatif dengan berita-berita positif. Hal ini membuat Anda akan memiliki secerca harapan serta memiliki perasaan lebih aman, sehingga perasaan stres dan cemas itu bisa dicegah dengan pemikiran-pemikiran positif, namun tetap waspada. Selain dari rasa cemas ataupun panik yang berlebih maupun mengakibatkan ya, rasa cemas dan panik yang berlebih itu dapat mengakibatkan psikomatik. Hal ini terbukti di salah satu klinik psikomatik di Tangerang mendata bahwa pasien yang mengalami psikomatik ini meningkat 80%. Di Indonesia ada yang namanya layanan konseling psikologi sehat jiwa atau Sejiwa yang diluncurkan pada tanggal 29 April 2020 untuk memberikan layanan konseling secara gratis pada masa pandemi COVID-19 ini secara virtual ataupun online. Pada tanggal 30 Mei 2020, tim Sejiwa ini memiliki relawan berjumlah kurang lebih 300 orang untuk memberikan pelayanan konseling gratis secara virtual dan telah menangani sejumlah 1.366 klien. Di masa pandemi COVID-19 ini, tidak hanya kecemasan dan depresi yang diakibatkan oleh masyarakat Indonesia, tetapi banyak juga kasus kekerasan yang terjadi. Nah, kemudian teknik yang digunakan untuk proses konseling di masa COVID-19 ini adalah teknik cyber counseling. Teknik cyber counseling ini mampu memberikan gambaran saat konselor itu memberikan gambaran dan informasi ketika individu berada dalam kondisi tertekan. Memberikan informasi pasti mengenai dampak yang dibawa oleh virus corona, mengarahkan pemikiran konseling ke arah yang lebih positif, hingga bersama-sama menyepakati langkah terbaik berikutnya. Tentunya, dalam teknik cyber counseling ini, suasana keakraban akan terjalin dan percakapan yang sifatnya rahasia akan terjaga. Perlu diingat bahwa kita adalah apa yang kita pikirkan. Jika kita terlalu cemas dan berpikir bahwa kita sakit, maka itu akan terjadi pada diri kita. Hal tersebut bisa disebut dengan psikomatik. Oleh karena itu, pada proses konseling, seorang konselor harus mampu mengiring klien untuk berpikiran positif dan menghabiskan waktu selama di rumah aja dengan produktif. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.